Surat An-Nas ayat 1. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad, termasuk pula di dalamnya seluruh umatnya, agar memohon perlindungan kepada Tuhan yang menciptakan, menjaga, menumbuhkan, mengembangkan, dan menjaga kelangsungan hidup manusia dengan nikmat dan kasih sayangnya, serta memberi peringatan kepada mereka dengan ancaman-ancamannya. Surat An-Nas ayat 2, Raja Manusia. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Allah menjelaskan bahwa Tuhan yang mendidik manusia itu adalah yang memiliki dan yang mengatur semua syariat, yang membuat undang-undang, peraturan-peraturan, dan hukum-hukum agama. Barang siapa yang mematuhinya akan berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Surat An-Nas ayat 3. Sembahan manusia. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Allah menambah keterangan tentang Tuhan pendidik manusia ialah yang menguasai jiwa mereka. Dengan kebesarannya, mereka tidak mengetahui kekuasaan Allah itu secara keseluruhan, tetapi mereka tunduk kepadanya dengan sepenuh hati, dan mereka tidak mengetahui bagaimana datangnya dorongan hati kepada mereka itu, sehingga dapat mempengaruhi seluruh jiwa raga mereka. Ayat-ayat ini mendahulukan kata Rob atau pendidik dari kata Malik dan Ilah, karena pendidikan adalah nikmat Allah yang paling utama dan terbesar bagi manusia. Kemudian yang kedua diikuti dengan kata Malik atau Raja, karena manusia harus tunduk kepada kerajaan Allah sesudah mereka dewasa dan berakal. Kemudian diikuti dengan kata Ilah atau sembahan, karena manusia sesudah berakal dan menyadari bahwa hanya kepada Allah mereka harus tunduk dan hanya Dia saja yang berhak untuk disembah. Allah menyatakan dalam ayat-ayat ini bahwa Dia Raja manusia, pemilik manusia dan Tuhan manusia. Bahkan Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Tetapi di lain pihak, manusialah yang membuat kesalahan dan kekeliruan dalam mensifati Allah, sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Mereka menjadi Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah dengan anggapan bahwa Tuhan-Tuhan itulah yang yang memberi nikmat dan bahagia, serta menolak bahaya dari mereka, yang mengatur hidup mereka, menggariskan batas-batas yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Mereka memberi nama Tuhan-Tuhan itu dengan pembantu-pembantunya dan menyangka bahwa Tuhan-Tuhan itulah yang mengatur segala gerak-gerik mereka. Dalam ayat ini Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alim atau Yahudi dan rahib-rahibnya atau Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut Dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Surat Al-Imran ayat 80. Maksudnya dengan ini, Allah memperingatkan manusia bahwa Dialah yang mendidik mereka. Sedangkan mereka adalah manusia-manusia yang suka berpikir, dan Dia Raja mereka, dan Dia pula Tuhan mereka menurut pikiran mereka. Maka tidak benarlah apa yang mereka ada-adakan untuk mendewa-dewakan diri mereka, padahal mereka manusia biasa. Surat An-Nas ayat 4. Dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa tersembunyi. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah Rabbul Alamin dari kejahatan bisikan setan yang senantiasa bersembunyi di dalam hati manusia.
Bisikan dan was-was yang berasal dari godaan setan itu bila dihadapkan kepada akal yang sehat, meski kalah dan orang yang tergoda menjadi sadar kembali. Karena semua bisikan dan was-was setan yang akan menyakiti manusia itu akan menjadi hampa bila jiwa sadar kembali kepada perintah-perintah agama. Begitu pula bila seorang menggoda temannya yang lain untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi temannya itu berpegang kuat dengan perintah-perintah agama, niscaya akan berhenti menggoda dan merasa kecewa, karena godaannya itu tidak berhasil, namun ia tetap menunggu kesempatan yang lain. Surat Anas ayat 5, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat 5 dan 6, Allah menerangkan dalam ayat ini tentang godaan tersebut, yaitu bisikan setan yang tersembunyi yang ditiupkan ke dalam dada manusia yang mungkin datangnya dari jin atau manusia, sebagaimana dalam ayat lain Allah berfirman, "Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin." Surat Al-An'am ayat 112. Setan-setan jin itu sering kali membisikkan suatu keraguan dengan cara yang sangat halus kepada manusia. Seringkali dia menampakkan dirinya sebagai penasihat yang ikhlas, tetapi bila engkau menghardiknya, ia mundur, dan bila diperhatikan bicaranya, ia terus melanjutkan godaannya secara berlebih-lebihan. Surah ini dimulai dengan kata pendidik, karena itu Tuhan sebagai pendidik manusia, berkuasa untuk menolak semua godaan setan dan bisikannya dari manusia. Allah memberi petunjuk dalam surah ini agar manusia memohon pertolongan hanya kepada Allah, sebagaimana Dia telah memberi petunjuk yang serupa dalam surat Al-Fatihah, bahwa dasar yang terpenting dalam agama adalah menghadapkan diri dengan penuh keikhlasan kepada Allah, baik dalam ucapan maupun perbuatan lainnya, dan memohon perlindungan kepadanya dari segala godaan setan yang ia sendiri tidak mampu menolaknya. Surat Anas ayat 6 dari golongan jin dan manusia. Ini sudah dijelaskan di tafsir ayat 5.